Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradilana Dawidat Ramadhani, NIM 077 dari kelas TLM 2B. Di sini saya akan menjawab soal K3 yang sudah diberikan melalui sistem on-class oleh dosen pengampu. Ada 3 soal yang sudah diberikan. Langsung saja, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesehatan keselamatan kerja atau K3 dan mengapa K3 perlu diterapkan di tempat kerja? Jadi, K3 adalah ilmu yang dipelajari sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja maupun orang lain yang bekerja maupun datang ke suatu tempat kerja agar sehat dan selamat. Selain itu, agar sumber dan proses produksi yang dilakukan di tempat kerja itu aman dan efisien. Lalu, mengapa K3 perlu diterapkan di suatu tempat kerja? Karena semua yang berada di suatu tempat kerja, baik itu tenaga kerja, tempat, alat yang digunakan, hasil, proses yang dilakukan, dan sumber produksi yang berada di satu tempat kerja itu terhindar dari kecelakaan, kerusakan, dan penyakit akibat kerja yang berada di suatu tempat kerja. Lalu selanjutnya, soal nomor 2 yaitu jabarkan sejarah yang melatar belakangi diberlakukannya penerapan K3 di Indonesia. Jadi, penerapan K3 di Indonesia itu dimulai pada tahun 1847. Pada saat itu, Belanda mulai menggunakan mesin uap dalam bidang industri, terutama industri gula. Dengan adanya hal tersebut, maka Belanda mengeluarkan peraturan mengenai keselamatan dalam menggunakan mesin uap. Lalu seiring berjalannya waktu, mesin uap itu mengalami perkembangan sehingga Belanda juga mengeluarkan perundangan mengenai keselamatan kerja yang sering disebut dengan VR. Lalu pada tahun 1930, VR ini disempurnakan lagi dan akhirnya menjadi landasan dalam penerapan K3 di Indonesia. Lalu soal yang ketiga, ada 5 golongan faktor penyebab penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Jelaskan secara lengkap salah satu faktor tersebut yang meliputi definisi, contoh, efek yang ditimbulkan, disertai dengan upaya penanggulangannya dan pencegahannya. Untuk soal nomor 3 ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja golongan kimia. Jadi, penyakit akibat kerja golongan kimia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh semua bahan kimia berupa debu, uap, gas, larutan, maupun kabut yang berada di satu tempat kerja. Biasanya penyakit akibat golongan ini itu masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan, kulit, dan mukosa. Contoh penyakit akibat golongan ini yaitu ada penyakit silikosis. Penyakit silikosis yaitu penyakit yang disebabkan oleh debu silika bebas. Debu silika bebas ini terhirup oleh paru-paru dan akhirnya mengendap. Lalu ada juga penyakit asbestosis yang disebabkan oleh debu juga, atau serat asbes yang mencemari udara lalu terhirup oleh paru-paru. Ada juga kanker. Kanker biasanya disebabkan oleh paparan yang sering akibat kanker biasanya disebabkan oleh paparan yang terlalu sering antara si penderita dengan bahan yang bersifat karsinogen. Nah, akhirnya dapat menyebabkan kanker. Lalu ada juga penyakit dermatitis yang disebabkan oleh larutan. Lalu pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit akibat bahan golongan ini yaitu yang pertama ada material safety data sheet atau MSDS dari semua bahan kimia yang ada untuk diperkenalkan kepada seluruh pekerja yang ada di laboratorium. Lalu menggunakan karet isap atau rubber balm. Alat ini merupakan semacam alat vakum yang digunakan agar bahan kimia tidak tertelan serta aerosol tidak terhirup. Lalu menggunakan alat pelindung diri secara lengkap dan benar. Alat pelindung diri ini mencakup pelindung mata, sarung tangan, celemek, dan jas laboratorium. Lalu melakukan pekerjaan di dalam laboratorium itu sesuai prosedur yang ada dengan baik dan benar.
atau good laboratory practice. Yang selanjutnya melakukan sterilisasi. Sterilisasi ini mencakup sterilisasi tempat, alat, bahan sisa dan spesimen. Lalu yang terakhir itu menggunakan desinfektan sesuai dengan cara penggunaan yang baik dan benar. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.